Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 2 yang Pak Guru kasihi dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini Pak Guru menjumpai anak-anak untuk menjelaskan pembelajaran yang pertama sebelum anak-anak menyelesaikan pembelajaran di pembelajaran pertama dan memasuki pembelajaran kedua. Nah, karena itu anak-anak Pak Guru persilakan untuk menyiapkan Alkitab. Sudah semua menyiapkan Alkitab masing-masing? Ya, kalau sudah, kita berdoa sebelum Pak Guru menjelaskan materinya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus sudah menyertai kami. Dan kami boleh bangun di pagi hari. Kami masih sehat. Kami masih bernapas. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar pelajaran agama. Tuhan Yesus memberkati kami supaya anak-anak bisa mengerti pembelajaran yang Pak Guru sampaikan. Berikan anak-anak akal budi dan kepintaran supaya memahami pelajaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, kita akan mulai pembelajaran yang pertama. Anak-anak yang sudah siap Alkitab, ayo kita buka Alkitab. Kita dalam Alkitab Keluaran pasal 20 ayat 12. Sudah ketemu semua anak-anak? Oke, Pak Guru akan membaca Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Kemudian kita membaca lagi dalam kitab Amsal 1 ayat 8. Sudah ketemu? Kita baca ya, Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Setelah itu anak-anak, kita akan membaca lagi dalam kitab Kolose 3 ayat 20. Sudah ketemu anak-anak Kolose 3 ayat 20? Kalau sudah ketemu, mari kita baca bersama. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Oke anak-anak, dari pembacaan 3 ayat di atas, materi kita pada pembelajaran pertama yaitu menghormati orang tua. Semua punya orang tua? Ada yang tidak punya orang tua? Pasti semua punya orang tua. Ada ayah, ada ibu, ada yang panggil bapak, mama, ada yang panggil ayah, ibu, mami, papi. Sama saja ya anak-anak. Nah, anak-anak tidak bisa ada di dunia ini kalau tidak ada orang tua. Karena yang melahirkan anak-anak adalah orang tua. Siapa yang sayang bapak ibunya? Ya, semua sayang bapak ibunya? Amin. Kalau semua sayang, ya. Menghormati orang tua adalah pelaksanaan hukum yang kelima dari 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu hukum yang diberikan Tuhan Allah kepada Nabi Musa, ya. Nah, hukum yang kelima berbunyi, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, kalau kita tahu kita punya orang tua, maka kewajiban anak-anak terhadap orang tua adalah menghormati orang tua. Ayo, siapa yang menghormati orang tua? Angkat tangannya. Ya, semua menghormati orang tua ya. Nah, karena apa? Orang tua sudah melahirkan kita, ya. Orang tua itu hamil kita tuh berapa bulan? 9 bulan, ya. Lama sekali, perutnya besar, pikul kita jalan kemana-mana, capek, sakit. Nah, setelah itu melahirkan kita. Ya, sakit waktu melahirkan sampai nangis-nangis orang tua. Begitu. Kemudian apa? Setelah kita jadi bayi, orang tua merawat kita, mandiin kita, kasih kita makan,
kita sakit, orang tua jaga kita, bawa kita ke dokter, ya. Orang tua merawat kita dengan baik sampai sekarang kita sudah besar, mendidik kita, ya. Mendidik kita, mengajarkan yang baik-baik, daftar kita masuk ke sekolah supaya kita jadi anak apa? Anak pintar dan mencukupi kebutuhan anak-anak semua dengan penuh kasih. Dikasih baju, minta jajan dikasih, beliin makan, beliin baju, sepatu, semua, tas sekolah, semua dibeliin, pakaian seragam, ya. Nah, 10 hukum Tuhan pada awalnya diberikan Tuhan Allah kepada bangsa Israel, ya. Nah, 10 hukum Tuhan itu juga disebut dengan sebutan dekalog atau dasatita atau 10 hukum. Nah, 10 hukum itu ditulis oleh Tuhan sendiri, ya, di atas 2 loh batu dan diberikan kepada Musa di mana? Di Gunung Sinai, ya. Musa naik ke gunung, Musa ketemu dengan Tuhan Allah, kemudian Tuhan Allah menulisnya dan memberikannya kepada Nabi Musa. Tuhan memberikan hukum-hukumnya supaya dijadikan apa? Pedoman. Apa itu pedoman? Aturan. Apa itu aturan? Ya. Aturan adalah tata nilai yang harus kita ikuti, ya, aturan-aturan hidup yang harus kita ikuti, kita taati oleh seluruh umat Israel pada waktu itu. Dengan mentaati hukum Tuhan, maka bangsa Israel dapat hidup selamat dan penuh berkat. Kalau mau dapat berkat harus taat kepada Tuhan. Sama juga anak-anak kalau mau disayang orang tua, dibelikan apa oleh orang tua, harus taat kepada orang tua. Nah, kalau marah-marah sama orang tua, ya orang tua tidak mau. Nangis terus, ya orang tua marah. Apalagi tidak nurut sama perintah orang tua. Nah, kecuali dalam hukum kitab Keluaran, Nabi Musa juga mengajarkan menghormati orang tua. Dalam kitab Imamat juga, Imamat 19 ayat 3, setiap orang di antara kamu haruslah menghormati ibunya dan ayahnya, memelihara hari Sabatku, akulah Tuhan Allahmu. Jadi Nabi Musa juga dalam Imamat bilang setiap anak-anak harus apa? Hormati ayah dan ibunya. Dan apa? Menjaga hari Sabat. Artinya apa? Memelihara hari Sabat. Rajin ke gereja. Jadi kita diminta Tuhan untuk apa? Tidak hanya rajin gereja, tapi rajin berdoa, baca Alkitab. Ayo, siapa yang rajin berdoa? Yang mau makan berdoa, yang mau tidur berdoa, ya. Yang bangun tidur berdoa. Nah, jangan lupa, ya. Nah, sekarang hukum Tuhan itu tidak hanya untuk bangsa Israel saja, tetapi juga harus diikuti oleh kita semua yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita orang Kristen, kita harus ikut hukum Tuhan. Nah, karena terlebih juga kita harus hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena orang tua adalah wakil Allah di bumi. Dalam Amsal pasal 1 ayat 8, Raja Salomo menyatakan, "Hai anak-anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu." Nah, kepada anak-anaknya, orang tua mengajarkan banyak hal. Misalnya apa? Mengenalkan anak-anak kepada Tuhan Yesus, mengajarkan anak-anak untuk berdoa, mengajak anak-anak datang ke gereja atau sekolah minggu, dan mengajar anak-anak untuk mengasihi orang tua, orang yang lebih tua dari kita, sesama kita harus saling menghormati. Nah, karena itu, ajaran-ajaran orang tua dan nasihat-nasihat orang tua, anak-anak harus dengar, anak-anak harus taat sama dengan anak-anak taat kepada Tuhan. Kalau anak-anak bilang taat kepada Tuhan tapi tidak taat dan hormat kepada orang tua, anak-anak berdosa juga. Anak-anak membohongi diri sendiri. Nah, orang tua juga senantiasa memberikan pengajaran kepada anak-anak. Untuk apa? Bersikap jujur, adil, bersikap benar, taat kepada Tuhan, rajin belajar, setia berdoa, dan disiplin dimanapun kita berada.
Nah, dalam mendidik anak-anaknya, terkadang orang tua bersikap tegas, keras. Bukan karena orang tua tidak sayang kepada anak-anak, bukan. Semuanya itu adalah salah satu wujud kasih orang tua kepada anak-anak. Supaya apa? Anak-anak hidupnya tertib. Anak-anak belajar untuk mandiri, bertanggung jawab. Kalau buat salah harus ditegur. Kalau terus berbuat salah, kadang-kadang orang tua jewer telinganya. Bukan karena orang tua benci, tapi orang tua mau supaya anak-anak hidup takut Tuhan. Anak-anak belajar bertanggung jawab. Kalau buat salah harus bertanggung jawab, begitu ya. Tidak ada orang tua yang membenci anaknya. Nah, apalagi kalau anak-anak berbuat kesalahan, kadang-kadang orang tua memberikan peringatan ya, atau hukuman. Tujuannya supaya anak-anak menyadari kesalahannya dan memperbaikinya. Ya, menghormati orang tua dengan cara mendengar dan melaksanakan nasihat serta perintahnya adalah dengan bersikap sopan, tidak membantah kalau orang tua ngomong, tidak bentak-bentak orang tua, tidak marah-marah orang tua, tapi sayang orang tua. Siapa yang sayang orang tuanya? Ayo, ya. Kalau sayang orang tuanya, ayo berdoa untuk orang tua ya. Setelah ini semua anak-anak harus berdoa untuk orang tuanya. Supaya apa? Tuhan kasih orang tuanya umur panjang, orang tua sehat supaya bisa apa? Bersama-sama dengan kita, ya. Siapa yang senang hidup bersama dengan orang tuanya, ya? Nah, Rasul Paulus juga menasihati jemaat di Kolose dalam kitab Kolose 3 ayat 20, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Jadi apa? Kalau kita dengar orang tua itu indah, baik, Tuhan sayang kepada kita. Nah, demikian anak-anak penjelasan Pak Guru dalam materi pembelajaran 1 ini. Kiranya anak-anak bisa mengerti dan anak-anak bisa menjalankan dengan cara menghormati orang tua ya. Tetap jaga kesehatan, pakai masker kalau keluar, dan tetap disiplin belajar dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Selamat pagi.